Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Dia akan merasa terasing dan dia akan membenci dirinya sendiri. Nah, bukankah keadaan seperti itu sama saja dengan mati? Dia nampak masih berjalan ke sana kemari. Tapi sebenarnya dia sudah menjadi tengkorak. Iya, kau betul. Kau betul, anakku. Bagi seorang laki-laki memang harus mempunyai kekuatan. Karena kekuatan adalah senjata untuk menerobos segala rintangan. Tapi, apa yang telah dilakukan Jayakusuma dengan kekuatan dan keberanian yang dimilikinya itu? Dia telah menyalahgunakan kekuatan itu untuk mengganggu aku, untuk mengobrak-abrik dan membuat onar istana ini. Karena itu, kekuatannya itu sudah sepantasnya kalau dilenyapkan. Dan itu sudah terjadi. Ya, itu sudah nasibnya. Sekarang telah lahir seorang Pangeran Jayakusuma yang baru. Seorang Pangeran Jayakusuma yang tidak lagi bertenaga sakti. Apakah hal itu akan berlangsung seumur hidupnya, Kakang Gondosulo? Iya, tentu saja. Kecuali ada orang yang mau mengorbankan tenaga saktinya untuk dipindahkan ke tubuhnya. Tapi mana ada pendekar yang mau, Adi Gondosuli? Barangkali ada juga yang mau. Pendekar tolol. Ya. Kakang, ngomong-ngomong, apakah hal ini juga terjadi atas diri Tuan Putri, Kakang? Sebenarnya memang begitu. Walaupun jalan yang ditempuh Gusti Patih agak berbeda. Gusti Patih tahu bahwa Tuan Putri dulu adalah seorang pendekar pedang yang tiada taranya. Karena itu Gusti Patih berusaha menjinakkan kesaktian Tuan Putri, juga dengan lintah hijau beracun. Tapi caranya sedikit berbeda. Kau pasti tahu bahwa hampir setiap hari ada seorang dayang yang mengantarkan minuman untuk Gusti Putri. Iya. Saya tahu, Kakang. Dayang-dayang itu sering bertingkah laku genit di depanku. Lalu, apakah minuman yang diantarkan mengandung racun lintah hijau? Begitu, Kakang? Iya. Setiap mangkok yang diminum Tuan Putri selalu mengandung cairan air liur lintah hijau beracun. Nah, lama-kelamaan jumlah racun yang terkandung dalam tubuh Tuan Putri makin banyak. Tapi tidak sampai membahayakan kesehatannya. Begitu, Kakang? Iya. Karena racun itu diberikan sedikit demi sedikit dan berlangsung cukup lama. Ya. Kalau begitu, tidak terlalu sulit menjaga Tuan Putri. Walaupun beliau bekas pendekar pedang ternama. Karena memang kesaktiannya sudah hampir punah. Gusti Patih Madu itu orangnya hebat, Adi Gondosuli. Di samping sakti, beliau juga berotak cemerlang. Pantas saingan beratnya sampai kelabakan. Dan bahkan sekarang hilang tidak tentu rimbanya. Ya, maksudku Mapatih Gajah Mada. Oh, Gajah Mada bukan apa-apanya dibanding Gusti Patih Madu. Gajah Mada sudah terlalu tua. Tenaganya makin berkurang
dan otaknya tidak encer lagi. Saya kira tidak perlu kita di sini, Adik Gondosuli. Biar saja Berdebah Jaya Kusuma dijaga seorang prajurit. Lalu kita akan kemana, Kakang? Banyak yang bisa kita lakukan selain menunggu seekor tikus yang sudah kelenger itu. Tidak dijaga pun, dia tidak akan berbahaya lagi. Ayo Adik Gondosuli, kita bisa minum-minum sebentar. Ayo, Kakang. Begitu Gandasula dan Gandasuli keluar dari pintu lorong tahanan, nampak sebuah bayangan berkelebat ringan. Bayangan itu terus mengendap menuju ruang tahanan di mana Pangeran Jayakusuma disekap. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti tertegun begitu melihat ada seorang penjaga di depan ruang tahanan. Ada penjaganya. Aku harus menggunakan akal untuk mengelabui prajurit muda itu. Aku tak ingin terjadi keributan besar. Nah, baik, aku ada akal. Bayangan bercadar itu kemudian membuka cadarnya dan tersembullah sebuah wajah yang cantik jelita, wajah Ulupi. Pangeran Jayakusuma. Hei, berhenti! Tidak boleh masuk. Kau siapa? Ha? Kau bertanya siapa? Aku. Apakah kau tidak melihat bahwa aku ini seorang gadis? Maksudku namamu. Namaku? Namaku siapa ya? Hei, jangan sembrono kau. Begitu saja marah. Tidak baik menjadi seorang laki-laki tampan gampang marah loh. Apa katamu? Aku tampan? Ha? Iya, kau cukup tampan. Walaupun kau hanya seorang penjaga. Kau tampan dan kau pasti baik hati. Kau ini mau apa? Kau lucu sekali. Aku tampan dan tiba-tiba dia mencium pipiku. Wah. Ini bisa gawat ini. Waduh. Kenapa? Tidak mau? Kalau kau tidak mau, ya sudah. Aku mau pergi saja. Nanti dulu. Aku mau. Mau apa? Aku mau kau mengulanginya sekali lagi. Sekarang kau mencium pipiku sebelah kanan. Tadi kan baru sebelah kiri. Oh, begitu. Iya, begitu. Boleh. Tapi kau harus memejamkan matamu. Mengapa harus begitu? Soalnya aku malu. Iya, malu ya. Ya baiklah, aku akan pejamkan mataku. Sudah, ayo ciumlah. Cepat, adik manis. Nah, terimalah ciumanku ya. Waduh. Enak sekali bukan ciumanku? Buktinya kau sampai kelengar setengah mati. Kasihan sekali. Mengapa anak muda seperti ini disuruh menjaga tawanan? Tentu dia tidak tahan uji. Nah, selamat bermimpi indah ya. Pangeran Jayakusuma. Kau, Lupi. Iya, aku datang untuk membebaskanmu, Pangeran. Aku datang untuk membawamu pergi dari tempat celaka ini. Ayo, Pangeran, kita pergi. Cepat, mumpung penjaga itu baru saja pingsan. Tenagaku. Rasanya tenagaku seperti terbang entah kemana. Iya, aku tahu sebabnya. Baru saja Pangeran bertempur melawan binatang ini. Lintah hijau beracun. Oh, binatang yang buas dan jahat sekali. Oh, lihat saja Pangeran. Sekarang dia sudah merayap ke dinding. Binatang setan itu seperti telah membunuhku perlahan-lahan. Oh, lihat ya. Sekarang dia begitu gemuk. Oh, tentu saja sudah cukup banyak darah di perutnya yang buncit itu. Akan kubunuh binatang iblis itu. Ya. Sudahlah Pangeran, tak ada gunanya melampiaskan kekesalan pada binatang itu.
Dia hanya binatang. Sekarang sebaiknya kita cepat kabur. Ayo pangeran, peganglah pundakku. Akan kau bawa kemana aku, Ulupi? Tenang saja, aku mempunyai tempat persembunyian yang aman. Ayo, cepat pangeran. Apa yang terjadi? Mengapa aku jadi tiduran di lantai ini? Oh, ya, aku ingat. Ada seorang gadis cantik datang. Dia lalu mengatakan aku tampan, lalu dia mencium pipi kiriku 2 kali. Wah, celaka! Dia penipu! Apa kataku? Pasti gadis itu seorang penipu. Oh, mengapa aku setolol ini? Mengapa aku bisa ditipu hingga tawanan itu bisa dibawa kabur? Aduh, celaka. Aku bisa digantung. Aku bisa dihukum penggal. Aduh, bagaimana ini? Aduh, baik. Aku tidak boleh tinggal diam. Oh, celaka Tuhan, celaka. Tawanan itu kabur, Tuan. Apa? Kabur bagaimana? Jangan main-main kamu ya. Aduh, benar Tuan. Hamba tidak main-main. Tawanan itu memang telah kabur. Aduh. Ampun Tuan. Ampun. Ayo, bicara yang jelas. Kamu di sini sedang bertugas. Jadi jangan berbuat seenakmu. Kabur bagaimana? Dan mengapa bisa kabur? Ada seseorang yang telah menolongnya, Tuan. Iya, seseorang itu siapa? Hamba tidak tahu namanya, Tuan. Waktu hamba tanya, dia tidak mau mengaku. Tidak becus bekerja. Rasakan ini. Aduh, Tuan, ampun, Tuan. Hamba mengaku bersalah. Aduh, ampun, Tuan. Penjaga goblok. Kau telah menyulitkan kami. Kalau Gusti Patih sampai mendengar berita ini, tentulah beliau akan murka sekali. Dan kami yang akan menanggung akibatnya. Ini semua karena ketololanmu, kecerobohanmu. Aduh, ampun Tuan. Aduh. Inilah upahmu karena tidak becus bekerja. Aduh. Sekarang bagaimana Kakang Kondosulo? Kita harus mempertanggungjawabkannya di depan Gusti Patih. Begini saja, Adi Gondosuli. Kau cepat kumpulkan beberapa orang prajurit. Cari dia sampai ketemu. Aku yakin mereka belum pergi terlalu jauh. Nah, tengok setiap sudut atau lorong yang dicurigai. Baik, Kakang. Dan Kakang? Aku akan melapor pada Gusti Patih. Nah, Pangeran, bukankah tempat ini cukup aman? Mereka tentu tidak akan mengira bahwa kita bersembunyi di sini. Ruangan apa ini, Ulupi? Sepertinya sebuah tempat yang dirahasiakan. Aku juga tidak tahu ruangan apa ini. Aku tadi hanya lihat sepintas lalu saja. Sepertinya cukup aman untuk bersembunyi. Cahaya hampir tidak ada. Aku tak bisa melihat dengan jelas, Ulupi. Untuk sementara waktu, kita bisa tinggal di sini. Sampai kapan? Ya, sampai mereka semua lengah dan melupakan kita. Setelah itu, baru kita tinggalkan tempat ini. Kemana? Pangeran mau kemana? Aku tidak punya tujuan lagi, Ulupi. Apa yang bisa kulakukan dengan keadaan tubuhku yang lemah seperti ini? Aku ibarat gajah yang sudah tidak bergading, atau harimau yang tak bertaring. Rasanya aku ingin mati saja. Tak ada gunanya aku hidup. Jangan berkata begitu, Pangeran. Aku susah payah ingin menolongmu, menyelamatkanmu. Tapi mengapa sikapmu malah seperti itu? Rasanya tak ada manfaatnya kau menolong aku. Lebih baik kau kembalikan saja aku ke ruang tahanan. Pangeran, putus asa sama halnya dengan kalah sebelum berperang. Tapi memang aku sudah kalah, Ulupi. Aku sudah hancur berantakan. Aku sudah compang-camping. Lihat saja, lihat keadaanku. Bukankah tak ada apa-apanya lagi?
Jayakusuma sudah mati. Tidak, Pangeran. Kau harus tetap hidup. Dan untuk itulah aku datang menolongmu. Apakah yang kulakukan sama sekali tidak ada artinya bagimu, Pangeran? Pangeran Jayakusuma. Mengapa bisa begitu, Paman Gondosulo? Ampun, Gusti. Hamba mengaku bersalah. Hamba memang berlaku sembrono. Hamba kira Jayakusuma sudah tidak bakal menimbulkan persoalan lagi. Karena keadaan tubuhnya yang lemah, Gusti. Paman bisa mengira-ngira siapa orang yang berani masuk ke ruang tahanan dan melepaskan rantai Jayakusuma. Penjaga itu memang benar-benar bodoh, Gusti. Seharusnya dia menanyakan nama orang itu. Sudahlah. Jangan menyalahkan penjaga itu. Paman berdualah yang harus bertanggung jawab. Aku tidak mau tahu. Pokoknya, sebelum matahari terbit, Jayakusuma sudah harus ditangkap bersama penolongnya itu. Baik, Gusti Patih. Paman boleh menggunakan pasukan pilihan untuk mengaduk-ngaduk sekitar istana ini. Yang penting, sebelum matahari terbit, Jayakusuma sudah harus berada kembali dalam tahanan. Baik, Gusti Patih. Akhirnya, kita pasti akan tertangkap, Ulupi. Percayalah, mereka pasti mengaduk-aduk seluruh isi istana ini. Buktinya, sudah berapa kali kita bisa lolos, Pangeran? Berapa kali prajurit-prajurit itu mondar-mandir di depan ruangan ini tanpa sebentar pun menengok kemari. Mereka hanya berlarian ke sana kemari sambil berteriak-teriak seperti mengejar maling. Tapi sampai kapan kita bisa bertahan di sini? Sampai besok atau lusa? Atau kapan? Akhirnya kita pasti akan tertangkap juga. Bagiku tidak menjadi soal. Tapi aku justru menyayangkan tindakanmu, Ulupi. Kau bisa mendapat kesulitan besar gara-gara ingin menolong aku. Aku sudah cukup dewasa, Pangeran. Aku bisa mikir buruk dan baiknya. Kalau aku berniat menolong seseorang, itu pasti sudah kupikirkan memasak, baik untung maupun ruginya. Tapi apa untungnya menolong orang seperti aku? Kalau burung yang kehilangan bulu-bulunya masih bisa mengharap suatu ketika akan tumbuh bulu yang baru. Kau bisa menolong orang buta yang kehilangan tongkatnya. Tapi kau akan sia-sia menolong aku. Karena aku sendiri pun sudah tidak ada niatan untuk sembuh. Kalau misalnya aku ini sakit. Pangeran Jayakusuma. Kalau aku ingin menolongmu, tentulah ada sebabnya. Iya. Sebabnya apa, Ulupi? Apakah kau tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Atau tidak mau tahu, Pangeran? Kalau kau tidak tahu, itu namanya keterlaluan. Kalau kau pura-pura tidak tahu, aku justru ingin tahu. Mengapa begitu? Sedang kalau kau tidak mau tahu, karena memang seluruh perhatianmu sudah habis tersita untuk memikirkan bibimu. Iya, aku tidak tahu harus bagaimana. Ulupi, apakah kau mencintai aku? Pangeran Jayakusuma, lihatlah aku. Tataplah mataku ini. Adakah terpancar sesuatu yang lain yang bisa meragukanmu? Ulupi, mengapa bisa menjadi begini? Mengapa kau mencintai aku? Pangeran gembel dan tengik ini? Aku hanya mengharap setetes saja. Setetes rasa cintamu yang selalu membuatku dahaga, Pangeran. Ulupi, janganlah membuatku semakin susah. Selama ini aku sudah cukup menderita. Aku tidak tahan lagi. Mengapa kau malah menambah beban penderitaanku? Aku justru ingin meringankan beban penderitaanmu, Pangeran. Aku ingin menghiburmu. Aku tidak rela melihat Pangeran dipermainkan. Dipermainkan siapa? Pangeran, kau tidak usah menutup-nutupi aroma yang memang tidak sedap. Aku tahu peristiwa yang kau alami di ruang peraduan bibimu. Kau datang untuk mengajaknya melarikan diri lagi. Tapi apa? Apa yang dilakukan bibimu itu? Dia malah membuatmu pingsan, lalu menyerahkanmu kembali pada Patih Madu. Itukah tandanya dia mencintaimu, Pangeran? Tapi mengapa kau masih juga mau mendengar bujuk rayuannya? Aku heran. Ulupi, tentu ada sebabnya mengapa Bibi sampai melakukan tindakan seperti itu. Sebabnya jelas.
dia tidak mencintaimu lagi. Karena itu dia rela kau kembali masuk ruang tawanan. Sudahlah pangeran, lupakan saja dia. Lupakan saja bibimu yang cantik itu. Aku tak bisa, Ulupi. Aku tak bisa melupakannya. Kau harus mampu melihat kenyataan. Inilah kenyataanku itu bagiku, Ulupi. Aku tak bisa melupakannya. Pangeran Jaya Kusuma. Bagaimana Adi Gondosuli? Belum juga kau temukan jejaknya. Si berdebah itu memang pintar bersembunyi. Kalau bisa ketemu, mengapa tidak kita bunuh saja, Kakang? Dia sudah membuat kita susah. Oh iya, Kakang. Bagaimana dengan Gusti Patih? Gusti Patih jelas murka sekali. Dan kita yang harus bertanggung jawab. Kita diberi waktu sampai matahari terbit nanti. Kalau sampai matahari terbit kita belum bisa meringkus Jaya Kusuma, ya entahlah hukuman apa yang bakal kita terima. Jahanam. Benar-benar jahanam si Jaya Kusuma. Pada satu orang ini dendamku benar-benar tidak terkendalikan. Kalau ada kesempatan, entah kapan, aku ingin sekali meremukkan batok kepalanya. Sudahlah Adi Gondosuli. Lebih baik kita terus mencarinya. Nasib kita sedikit banyak ditentukan oleh berhasil tidaknya kita menemukan Jaya Kusuma. Apa semua tempat sudah kau geledah? Kebun-kebun, ruang-ruang bawah tanah, tempat penyimpanan pusaka, sumur-sumur, atau lubang-lubang sudah kau periksa semuanya? Sepertinya tidak ada yang kelewatan, Kakang. Kalau tidak salah, tinggal satu tempat saja yang belum saya geledah. Di mana tempatnya? Ya, tapi saya pikir tidak mungkin Jaya Kusuma bersembunyi di situ. Anu Kakang, ruangan tempat Gusti Patih memelihara lintah hijau beracun itu. Nah, aku ingat. Kalau tidak salah, di sebelah ruangan lintah itu ada lagi ruangan kosong. Dulu biasa digunakan untuk menghukum pancung para tahanan yang melarikan diri. Tapi ruangan itu sudah tidak ada pintunya lagi, Kakang. Sudah ditutup dengan sebongkah batu besar. Ya, siapa tahu mereka menggeser batu itu dan bersembunyi. Nah, mari kita periksa. Lihat Adi Gondosuli. Bukankah batu ini sekarang agak tergeser ke kanan? Lihat saja bekas-bekas geserannya masih nampak jelas. Setan alas. Kalau begitu kita serbu saja, Kakang. Jangan dulu. Kita tunggu dulu. Kalau memang benar mereka ada di dalam, biarkan lengah dulu. Baru kita sergap. Jadi kali ini pun aku harus kecewa. Betapa malangnya nasibmu, Ulupi. Betapa hina dan malunya. Dan betapa sakitnya hatiku ini. Ulupi, kau harus mengerti. Kumohon. Iya, aku mengerti. Kau memang tak bisa mencintai aku. Kau tak bisa membalas cintaku. Karena kau masih menaruh harapan bisa bersatu dengan bibimu. Begitu bukan? Iya, aku memang masih mengharapkannya. Walaupun harapan itu semakin tipis. Harapan itu pasti sirna suatu saat. Mungkin saja, Ulupi. Tapi maafkanlah aku. Aku tak bisa melayanimu. Tak berani. Sungguh. Kau ingin disebut seorang kekasih yang setia. Mungkin anggapanmu begitu. Tapi aku sendiri tidak pernah mau peduli dengan sebutan orang. Aku hanya menuruti keinginan hatiku. Aku hanya ingin jujur pada hati kecilku. Pangeran, sudah menjadi watakku bahwa aku tak mudah menyerah pada kesulitan. Baiklah, aku terima. Tapi aku akan terus berusaha untuk memilikimu. Pangeran, bagaimana ya? Aku... Ulupi, sudah kukatakan aku tak bisa melupakan bibiku. Aku tak mungkin meluluskan keinginanmu.
Mengapa kau masih juga nekat merayu aku? Jadi benar-benar aku ditolak. Wanita apa aku ini? Gadis murahan, gadis tak tahu malu. Baiklah, aku masih mempunyai satu cara. Lihat. Lupi, mengapa kau merobek-robek kain yang kau kenakan? Apa maksudmu? Nanti kau akan tahu apa maksudku. Kau heran bukan? Mengapa aku lakukan ini? Beginilah hati seorang wanita yang kecewa. Kau telah membuat aku kecewa, pangeran. Kau telah melukai hatiku hingga sakit sekali rasanya. Lupi, jangan Lupi, jangan kau lakukan itu. Hentikan. Tolong! Lupi. Nah, akhirnya kau tertangkap juga, Jaya Kusuma. Mau apa kau sekarang, Hanam? Orang seperti kau ini mestinya dibunuh saja. Sudahlah, Adi Gondosuli. Dia bisa mati. Biar saja, Kakang. Biar saja dia mampus. Dia sudah membuat kita semua susah. Kalau dia mati, urusannya akan lebih sulit, Adi Gondosuli. Lebih baik mereka segera kita bawa menghadap Gusti Patih. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.